Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang, mobil, dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Nah, bayangkan ya, kamu daftar haji hari ini, lalu baru dapat giliran 40 tahun lagi. Itu artinya, kalau kamu daftar di usia 30 tahun, kemungkinan besar kamu baru berangkat saat umur 70. Tapi, di saat yang sama, ada orang yang bisa berangkat besok juga. Bagaimana caranya? Dengan uang, koneksi, dan kuota haji yang diselewengkan. Inilah cerita tentang korupsi kuota haji di Indonesia. Dari skandal lama sampai kasus triliunan rupiah yang lagi dibongkar sekarang. Seruput lagi. Nah, sekarang kita bahas sistem kuota haji. Setiap negara muslim dapat jatah kuota haji dari negara Arab Saudi. Rumusnya, 1 orang per 1000 penduduk muslim. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dengan penduduk muslim terbesar, dapat kuota sebanyak 221.000 orang per tahun 2024. Masalahnya, pendaftar bisa lebih dari 5 juta orang. Akibatnya antrean bisa 20-40 tahun. Tahukah kamu? Di Wajo, Sulawesi Selatan, antrean haji mencapai 47 tahun. Jadi kalau daftar sekarang, kamu baru bisa berangkat di tahun 2072. Lalu kita bahas skandal lama. Itu kasusnya Surya Dharma Ali. Tahun 2024, Menteri Agama Surya Dharma Ali terbukti menyalahgunakan kuota haji. Kuota reguler untuk rakyat dipakai untuk keluarga, kolega politik, bahkan dijual. Kuota undangan diplomatik juga diperdagangkan. Total kerugian negara 27 miliar ditambah USD 17.000. Divonis 6 tahun penjara. Kasus ini sempat bikin istilah korupsi di jalan menuju Tuhan jadi viral di media karena publik merasa ibadah suci pun bisa dikotori. Lalu skandal terkini, kasus kuota haji 2024. Tahun 2024, Arab Saudi memberi 20.000 kuota tambahan. Sesuai aturan, 92% harus untuk reguler, 8% untuk khusus. Tapi Kementerian Agama di era Yakut Khalil Qomas mengubahnya jadi 50% reguler, 50% khusus. Artinya 8.400 calon jamaah reguler dirugikan, antreannya makin panjang. Modusnya, kuota khusus dijual lewat travel agent dengan fee USD 2.600 sampai 7.000 per kursi atau 40 juta atau 42 sampai 130 juta. Angka yang cukup fantastis. Kerugian negara lebih dari 1 triliun. Menurut KPK, lebih dari 100 travel agen diduga terlibat. Yakut dan stafnya dicegah ke luar negeri. Kasus naik ke penyidikan KPK tahun 2025. Setiap kursi haji khusus bisa dijual dengan harga setara 3 motor baru atau bahkan 1 mobil mewah entry level. Bayangkan hanya untuk memotong antrean. Lalu dampak nyatanya. Dampaknya rakyat harus menunggu puluhan tahun. Banyak calon jamaah meninggal sebelum berangkat. Sementara itu, pejabat dan orang berduit bisa berangkat berkali-kali. Ada jamaah haji di Indonesia yang baru bisa berangkat di usia 90 tahun setelah menunggu sejak muda. Tapi ironisnya,
ada pejabat yang sudah berangkat 3-4 kali dengan kuota undangan. Kenapa ini bisa terjadi? Kuota haji adalah komoditas politik dan bisnis. Regulasi longgar, transparansi minim. Kuota undangan atau diplomatik rawan disalahgunakan. Travel agent jadi broker memanfaatkan celah sistem. Di Arab Saudi sendiri pernah juga muncul skandal haji fiktif di mana nama-nama palsu didaftarkan demi mengamankan kuota untuk dijual kembali. Korupsi kuota haji adalah ironi ya. Ibadah yang harusnya suci dijadikan komoditas politik dan uang. Dari skandal Surya Dharma Ali hingga kasus triliunan rupiah hari ini, kita belajar bahwa masalahnya bukan cuma oknum, tapi sistem distribusi kuota yang rapuh dan tertutup. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita akan membiarkan ibadah seumur hidup jadi lahan korupsi, atau kita berani menuntut transparansi agar kuota haji benar-benar kembali ke tangan yang berhak? Ini bukan sekedar soal haji, ini soal keadilan, bahkan dalam perjalanan menuju rumah Tuhan.